Yang saya hormati Ibu Kepala SDN Sudiarto 1, Ibu Endah Mistiani SPG, rekan saya Ibu Dr. Anda Linda Tuti MPD, Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Bicara sama soal hot misalnya, kita tetap belajar untuk itu loh. Karena apa? Soal-soal ANBK itu kebanyakan adalah hot, kebanyakan adalah berpikir tingkat tinggi. Semuanya begitu loh itu. Kalau anak-anak kita sejak awal begini tidak diajari atau dibiasakan dengan soal-soal hot, kita khawatir bahwa nantinya justru di situ jatuhnya anak-anak kita karena kurang terbiasa. Nah, ini mungkin berdampak Bapak Ibu, berdampak dengan hasil anak-anak. Berdampaknya begini: guru mengajar di kelas tidak hot, proses pembelajarannya tidak hot. Nah, anak-anak disuruh mengerjakan soalnya ada kesulitan, kan kata dia kesulitan. Tapi walaupun begitu, kita mulai belajar itu, kita mulai mencoba. Nanti kita coba anak kita itu dengan membuat soal-soal yang hot. Jadi kalau misalnya nggak bisa berapa persen gitu ya, berapa persen dari berdasarkan indikator kisi-kisi. Kalau tidak ada kisi-kisi, dia ngedit. Tidak ya? Dia ngedit. Yang membuat soal ya masalah agak belum benar ini soalku. Karena apa? Kan tidak ada yang digunakan edit pedoman untuk edit. Pedoman edit itu indikator soal. Jadi misalnya disajikan gambar bla bla bla, kan gitu ya. Disajikan gambar dapat membuat misalnya jaring-jaring, misalnya ya jaring-jaring atau rantai makanan. Kalau ini tidak ada kisi-kisi disajikan gambar, guru dari kan belum nih. Orang gambar tidak pokok, nah, sulitnya di situ kita edit. Sehingga nanti edit dan tidak ya wis padha wae. Kan ada pedoman. Tapi kalau ada kisi-kisi, edit soal itu tadi menyamakan sama enggak indikator soal ini dengan soal yang sudah dibuat. Ngeten bahasa ini. Jadi agak sulit, agak saya kalau saya disuruh ngedit menurut kangelan aku. Saya bukti pun mau ngedit soal kalau kisi-kisinya kangelan. Karena apa? Sudah dianggap benar. Kan nggak ada pedoman kita untuk edit. Edit itu kan begini. Soal yang sudah dibuat oleh guru kita samakan dengan indikator soal. Nah, oleh karena itu, kalau indikator soal itu kita buat terlebih dahulu, maka nanti soal akan sesuai dengan indikator soal. Kalau tidak ada kisi-kisi, gawe soal kadene roto, tapi gawene sak belum. Tak belum. Dan kadang-kadang guru-guru kita itu yang boleh soal LKS kono, boleh soal LKS kono, boleh soal LKS kono, yang penting KD masuk. Begitu kalau menurut saya, mungkin Bu Tia nanti bisa menambahkan apa yang saya sampaikan. Dan monggo Bu Tia gimana kalau pada kesempatan ini kita tidak membuat kisi-kisi, tapi saya akan memberikan gambaran pada penjenengan semuanya bahwa sebenarnya indikator soal dalam kisi-kisi itu memang sangat kita butuhkan untuk kualitas soal. Nah, kan beda di indikator soal misalnya disajikan gambar, gitu ya, dengan tidak, kan berbeda lagi, kan berbeda. Nah, untuk bisa membuat soal berpikir tingkat kritis, kan guru harus merancang dulu di kisi-kisi itu indikator apa ya ini supaya anak-anak bisa apa ya lebih luas di dalam pengembangan berpikirnya atau dengan soal yang begini saja. Itu kalau menurut saya, monggo nanti Bu Tia menambahkan yang saya sampaikan untuk permintaannya. Terima kasih kesempatan yang diberikan.
Jadi begini teman-teman, saya patokannya yang standar, ya, standar penilaian. Ketika seorang guru akan melakukan evaluasi hasil belajar pada siswa, tentunya dasarnya adalah KD yang dibelajarkan, ya kan? KD yang dibelajarkan. Kemudian sebelum sampai ke penilaian tentunya ada proses pembelajaran. Ya KD yang dibelajarkan tadi. Jadi KD itu setelah dibelajarkan kemudian diujikan. Diujikan dalam bentuk penilaian hasil belajar siswa. Nah, berarti ketika akan melakukan evaluasi belajar siswa, dasarnya kan KD dulu. Berarti ada pemetaan KD, betul ya Bu Ase? Ada pemetaan KD. Sekarang saya tanya dulu, soal PAS itu pakai tema atau paket seperti yang disampaikan Bu Linda? Tema. Pakai tema. Ya, pakai tema. Ya, tadi tema. Kalau tema kan berarti kalau namanya PAS berarti kan satu hari satu tema. Saulan kita pembelajarannya ya. Ono 4 tema kelas 1, kelas bawah dan kelas atas ada 5. Bar ya. Wis dipetakan KD-nya. Nah, ngono kuwi mestine langkah berikutnya ya kudu gawe kisi-kisi. Ya. Kisi-kisi, angel orang gawe kisi-kisi morat marit. Ya toh? Harus ini bahasa. Sekarang belajar. Ya memang saya dan Bunda telat masuknya sini barangkali ya. Nah, enggak apa-apa daripada orang telat. Ya. Buat kisi-kisi soal PAS, gitu. Untuk semester 1 tahun 2021-2022. Ya kan dia mau terus dikelompok mau. Iya kan? Nah, terus saiki disepakati mungkin karo gugus pilihan ganda piro, isian piro, urean piro. Wis ya. Nah, kok KD-ne ya dipetakan. KD 3.1 untuk PKN, PPKN mungkin digawe pilihan ganda. Dia trek sik. Ya kan? Ning gone isi-isi mau. Terus indikator soalnya tuh ambil dari mana? Halo? Bisa nggak? Untuk kisi-kisi kan ada indikator soal. Ambil dari mana? KD bener. KD itu dari indikator pencapaian kompetensi dasar. Tagihannya kan itu tau. Indikator pencapaian dasar kalau tujuan belajaran kan kodor. Itu tujuan belajaran melalui diskusi, ya, diharapkan siswa dapat, nah itu mau juga atau indikator pencapaian kompetensi dasar. Diharapkan siswa dapat, misalkan, mengidentifikasi proses terjadinya hujan atau misalkan. Nah, berarti saya ditagih kan, nanti anak bisa menjelaskan proses terjadinya hujan. Kan itu toh. Nah kira-kira indikatornya ini piye ya, disajikan, mungkin gambar ya, atau bagan, jenenge apa tau ini? Disajikan bagan proses terjadinya hujan, ya, dijadikan gambar tentang hujan atau apa ya, bagan siswa dapat menjelaskan proses terjadinya hujan secara apa runtut atau apa dan sebagainya, secara jujur itu misalkan ya. Iku indikator soal. Iku mau digawe KD 3.1 IPA misalkan ya, digawe soal uraian misalkan. Nomor piro niku ono kabeh. Dadi engko penilaiane ning gurine. Iku ya kaya nek jenengan iku ngikuti tugas murid itu lho, jenenge soal apa iki? Digawe kecamatan iki lho. PPKN 3.1. Jumlah soalnya piro, skore piro. Engko mesti metu nilai itu per KD per mapel. Itu
kayak gurine dilampirkan di soalnya itu, sehingga murid itu nanti nilainya juga per KB per jadi orang-orang ditawar ya kudu nganggo gawe kisi-kisi dhisik engko rak morat malih ora apa-apa suwe ora apa-apa jajan dijajal pertama mungkin belum sempurna enggak apa-apa dicoba ya. Sehingga seperti yang disampaikan Bu Linda diharapkan kan menggunakan soal itu menggunakan cara berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skill, ya kan? Nah, buktinya piye mesti nganggo stimulus, ya. Di depannya ini biasanya diawali dengan stimulus. Disajikan grafik batang tentang jumlah penduduk bla 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 bla. Siswa dapat menemukan, misalkan ya itu namanya soal bos. Dan itu kalau tidak diawali dari sekarang, ya iso-iso. Sebetulnya bisa. Kadang-kadang apa gawe soal sik sisi-sini nguri ono sing ngono kuwi. Tapi menurutku ya ora apa-apa. Apa-apa, yang penting buat. Mergo soal iso koreksi. Ya, tapi tetep met. Ya, karena kadang-kadang contoh aku ya. Tapi gawe soal ngene piye ya Ini contoh ya, Pak. tapi yang benar itu diawali dengan kisi-kisi dulu. Itu ya berasa ya, dicoba. Banyak contoh, banyak. Kalau mungkin perlu ada namanya pembekalan atau pemantapan dari teman-teman yang sudah pernah mengikuti workshop penyusunan soal di kecamatan atau di kabupaten itu libatkan. Memberikan pengajian